Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Gladiator yang rilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan tentang perjuangan jenderal Romawi yang mana anak dan istrinya dibunuh oleh kaisar yang baru, dan jenderal ini mempunyai dendam dengan kaisar tersebut dan ingin membunuhnya. Akankah jenderal tersebut dapat membalaskan dendamnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah tulisan yang berbunyi bahwa pada masa puncak kejayaannya, kekuasaan kerajaan Roma merambah dari Afrika sampai dengan Inggris Utara, sampai seperempat populasi manusia di bumi yang hidup di masa tersebut. Pada musim dingin tahun 1080 Masehi, peristiwa peperangan Kaisar Marcus Aurelius melawan kaum barbarian di Germania mendekati akhir karena hanya ada satu benteng terakhir yang menghalangi Roma sampai pada titik kejayaan. Scene memperlihatkan seorang jenderal yang bernama Maximus. Ia mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania. Tak berapa lama menunggu, Maximus melihat seekor kuda yang membawa mayat di atasnya. Itu adalah tanda bahwa kaum barbarian benar-benar tidak mau tunduk pada kekaisaran Roma. Maximus pun mempersiapkan pasukannya untuk mulai berperang. Di sisi lain, pasukan barbarian mulai merangsak maju ke medan pertempuran. Maximus pun memberi aba-aba untuk berperang, dan perang pun terjadi. Ketapel-ketapel milik Roma mulai membakar pasukan barbarian tanpa pandang bulu. Panah-panah juga mulai berterbangan. Pasukan kavaleri sudah mulai menyerang, dan pasukan garda depan juga sudah mulai maju. Peperang pun terjadi cukup sengit. Hingga akhirnya kemenangan pun diperoleh oleh pasukan Roma yang dipimpin oleh Maximus. Pasukan Roma pun mulai kembali dari medan perang. Anak dari Kaisar Marcus Aurelius yang bernama Commodus bersama dengan kakak perempuannya Putri Lucilla datang ke medan pertempuran karena diminta oleh ayahnya. Commodus yang baru sampai langsung menuju lokasi ayahnya berada. Di tempat lain, Maximus sedang meminta izin kepada Kaisar untuk pulang ke kampung halamannya karena tugasnya telah usai. Dari kejauhan Commodus datang dan langsung memeluk ayahnya. Commodus berkata bahwa ia sudah mempersiapkan 100 lembu untuk penghargaan ayahnya memenangkan peperangan. Tapi sayangnya ayahnya berkata bahwa yang berhak mendapatkan penghargaan adalah Maximus. Commodus yang mendengar itu langsung memeluk Maximus dan mengajak ayahnya kembali ke barak. Rome salutes you. Malam hari pun tiba. Maximus mengunjungi pasukan-pasukannya yang terluka. Maximus merasa sedih dan khawatir pada pasukannya. Maximus melanjutkan menuju tempat perayaan kemenangan. Di sana Commodus menghampiri Maximus. Commodus mengajak Maximus menjadi jenderal di sisinya. Maximus menolak dan berkata yang ia inginkan sekarang hanyalah pulang kembali ke kampung halamannya menemui istri dan anaknya. When the time comes. When your father releases me, I intend to return home. Pagi harinya Maximus menemui Kaisar Marcus Aurelius di dalam baraknya. Kaisar menginginkan Maximus memimpin Roma setelah dirinya tiada. Dengan bantuan para senator, kerajaan Roma akan menjadi republik. Marcus Aurelius meminta Maximus untuk menjadi kaisar dan menghentikan korupsi-korupsi yang ada di Roma.
Tetapi Maximus malah menolak tawaran tersebut karena ia hanyalah seorang jenderal dari desa dan menurutnya orang yang berhak menjadi kaisar adalah seorang yang paham akan politik. Lalu Maximus menyarankan Commodus ke Marcus Aurelius. Marcus Aurelius tidak setuju karena dia tahu Commodus tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan. Karena bimbang ia pun meminta waktu untuk memikirkannya. I need some time, sire. And bring an old man another blanket. Setelah perbincangan itu, Maximus berdoa dan teringat akan anak dan istrinya. Dia memohon petunjuk dari para leluhurnya. Di sana Maximus ditemani pelayan setianya yang bernama Cicero. Berpindah ke barak Kaisar Marcus Aurelius, Commodus datang menemui ayahnya. Di ruangan itu Kaisar Marcus memberitahu Commodus bahwa dia berencana menunjuk Maximus menjadi kaisar setelah dirinya wafat nanti. Commodus yang mendengar hal itu kecewa dan marah. Commodus lalu memeluk ayahnya. Tak hanya dipeluk, dia juga menggapit ayahnya hingga tak bernafas lagi. Di lain tempat, Maximus yang sedang tidur dibangunkan dan diberitahu bahwa sang kaisar telah meninggal. Maximus pun kaget dan bergegas menemui kaisar. Di dalam ruangan kaisar sudah ada Commodus di sana. Di sini otak bulus Commodus mulai berjalan. Commodus meminta Maximus untuk setia kepadanya, tetapi Maximus mencium kecurigaan pada Commodus. Putri Lucilla yang juga mencium hal yang tidak beres sempat menampar Commodus, namun kemudian mencium tangannya karena dia sadar bahwa Commoduslah yang akan menggantikan ayahnya menjadi kaisar Roma. Di dalam baraknya, Maximus menyuruh Cicero untuk membangunkan Senator Gaius dan Falco karena dia mencium ada yang tidak beres. Belum selesai bersiap-siap, tiba-tiba salah satu jenderal yang bernama Quintus datang. Maximus mencoba menjelaskan pada Quintus bahwa Kaisar Marcus mati tidak wajar. Bukannya mendukung, Quintus malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maximus. Ternyata Quintus ini adalah anak buah Commodus. Quintus menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus sesuai perintah Commodus. Esoknya Maximus dibawa ke sebuah hutan untuk dieksekusi. Di detik-detik akhir akan dieksekusi, Maximus mampu menghajar para tentara di sana satu persatu. Selesai bertarung, Maximus yang teringat dengan nasib anak dan istrinya langsung mengambil 2 kuda yang ada di sana dan bergegas menuju ke rumahnya. Setelah melewati jalanan yang panjang, sampailah Maximus di gerbang rumahnya. Sesampai di sana, Maximus melihat lingkungan rumahnya sudah habis terbakar. Ia pun berlari menuju rumahnya dan melihat jasad dan anak istrinya yang sudah digantung dan dibakar oleh pasukan Roma. Maximus pun menangis. Ia lalu mengubur anak dan istrinya. Kemudian karena saking capeknya dan luka di sekujur tubuhnya, Maximus pun pingsan. Ia bermimpi tentang istri dan anaknya. Setelah siuman, ia kaget karena tiba-tiba berada di dalam kereta kuda bersama gerombolan orang-orang yang tak ia kenali. Sampailah rombongan yang membawa Maximus di kota pinggiran yang bernama Sukabar. Ternyata Maximus diculik oleh rombongan pembawa budak. Maximus dianggap budak. Seorang tua bernama Proximo memilih-milih para budak. Ia merasa cocok dengan Maximus dan Proximo mau membeli Maximus dengan harga yang cocok. Proximo membawa Maximus ke dalam suatu tempat. Ternyata Proximo adalah gembong petarung jalanan atau biasa disebut gladiator. Di sana para calon gladiator dicek satu persatu apakah ia cocok bermain di arena atau tidak. Saat giliran Maximus tiba, ia rela dipukuli berkali-kali dan tidak melawan.
Di dalam camp, Maximus menghapus tato di lengannya yang menandakan bahwa dia jenderal perang Roma. Di sana Maximus berbincang dengan rekan sesama budak yang bernama Kuba. Kuba penasaran kenapa Maximus tidak melawan saat dipukul. Lalu muncul orang yang tadi memukuli Maximus, dia bernama Hagen. Dia juga seorang budak. Hagen menjelaskan kalau ingin bebas dari predikat budak, mereka harus memenangkan pertarungan sampai tidak ada satupun orang yang mampu melawan. Beberapa saat kemudian, para budak ini digiring menuju arena pertarungan. Proximo ditantang rekan bisnisnya bertaruh untuk kematian dua orang yang baru miliknya, yaitu Maximus dan Kuba. Tergiur dengan nominal yang tinggi, Proximo pun menerimanya. Di belakang panggung, Proximo memberi semangat kepada para petarungnya untuk memberikan hiburan terbaik, karena pada akhirnya semua manusia akan mati. Kita tidak bisa memilih bagaimana kita akan mati, namun kita bisa menentukan agar nanti kita dikenang sebagai seorang lelaki sejati. We're all dead men. We meet that end. In order that we are remembered as men. Di dalam arena sudah bersiap-siap para algojo dengan kostum yang mengerikan, sedangkan para gladiator dirantai tiap-tiap 2 orang. Di sini Maximus dan Kuba dirantai bersama dan masuklah para gladiator ke dalam arena pertarungan. Pertarungan pun dimulai. Beberapa gladiator terlihat kesulitan karena rantai yang ada di tangan mereka. Beruntung Kuba adalah orang yang cukup kuat. Berdua bersama Maximus mereka mampu menghabisi para algojo yang ada di dalam arena. Para penonton pun bersorak-sorai gembira. Di lain tempat, di Roma, Commodus akhirnya diangkat menjadi seorang kaisar. Terdengar cemooh dari para penduduk Roma yang tidak suka akan kepemimpinan Commodus. Sesampainya di dalam istana, Commodus pun disambut oleh para senator dan mereka pun langsung berembuk tentang masalah-masalah kenegaraan. Commodus yang angkuh tidak suka diatur-atur oleh para senat, kemudian meninggalkan ruangan. Putri Lucilla terpaksa menerima keluhan dari para senat. Di suatu ruangan Lucilla menemui Commodus. Commodus masih kesal berdebat dengan para senat. Lucilla pun menasehatinya untuk sabar, namun Commodus tetap saja ngeyel dan berkata bahwa ia akan membuat orang-orang Roma senang. Jika warga Roma senang akan kemenangan di saat perang, mereka pasti akan senang jika melihat secara langsung pertarungan di depan mereka. Commodus merancang sebuah turnamen pertandingan gladiator. Scene pun berpindah ke dalam Kolosium yang sedang dipakai untuk sebuah perlombaan. Di sana terlihat 2 orang senat yang sedang berdiskusi tentang aksi Commodus menarik simpati masyarakat dengan mengadakan turnamen gladiator selama 150 hari berturut-turut. Kembali ke tempat Maximus, di sana permainan gladiator kecil-kecilan di daerah tersebut dimulai kembali. Sebelum pertarungan, Proximo menginginkan Maximus memberikan hiburan bagi para penonton, bukan hanya sekedar membunuh saja. Maximus pun berjalan masuk ke dalam arena dan disupport oleh teman-temannya. Sesampainya di arena, mulailah Maximus menebas lawannya satu persatu hingga Maximus memenangkan pertarungan di Kolosium mini tersebut. Setelah menang, Maximus yang merasa kesal berteriak ke para penonton. Sesaat penonton terlihat hening dan seketika sedikit demi sedikit mulai berteriak nama Maximus. Maximus pun dikenal sebagai pahlawan. Proximo sedikit memuji aksi Maximus dan mendengar bahwa sang kaisar muda Commodus mengadakan sebuah pertarungan untuk memperingati kematian ayahnya, Kaisar Marcus Aurelius. Proximo menginginkan Maximus ikut ke pertandingan di dalam Kolosium. Dan setelah menang, dia bisa berdiri di depan kaisar, dia bisa mendapatkan kebebasannya.
Maximus yang mendengarnya langsung mau. Ia ingin sekali berdiri di depan Kaisar Commodus karena dia punya niatan lain yang sudah bisa ditebak, yaitu ingin membunuh Commodus, balas dendam atas kematian keluarganya. Proximo kemudian memberikan sebuah rompi dan Maximus pun pergi meninggalkan ruangan itu. Singkat cerita, para gladiator pun OTW menuju Roma. Sesampainya di Roma, mereka dibawa ke bangsal gladiator. Lalu Proximo turun dari kereta dan mencium patung mendiang Kaisar Marcus Aurelius yang sudah memberikan kebebasan dahulu kala saat dirinya menjadi seorang gladiator. Sedangkan para gladiator yang lain terlihat seperti terkesima dengan bangunan-bangunan yang ada di Roma. Kembali ke tempat Commodus, Commodus sedang melihat Putri Lucilla yang sedang tertidur dengan pulas. Commodus pun curhat dengan Putri Lucilla bahwa saat ini dia sedang pusing. Ia berencana untuk membubarkan para senat di hari akhir peringatan wafat sang ayah. Putri Lucilla yang sepertinya kurang setuju pun menyuruh Commodus untuk beristirahat menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Lucilla pergi ke sebuah tempat. Dia pergi ke tempat perkumpulan para senat. Lucilla berembung untuk para senat. Para senat berpendapat bahwa Commodus ini suka banget menghabiskan waktunya dengan berfantasi-fantasi berlebihan. Bahkan ia rela totalitas dengan permainan gladiator saat hari peringatan wafat ayahnya ini. Lucilla mulai membuka aib dari Commodus bahwa ternyata Commodus sudah menjual pasukan pangan dari Roma untuk urusan gladiator ini dan mengakibatkan Roma terancam kelaparan untuk 2 tahun ke depan. Lucilla kemudian berkata bahwa Commodus berencana membubarkan para senat. Lucilla ingin aksi Commodus ini segera dihentikan atau bahkan dihabisi saja. Para senat memperingatkan Lucilla agar tidak gegabah karena akibat pertunjukan gladiator ini, Commodus mendapat banyak dukungan dari rakyat. Para senat menunggu musuh-musuh Commodus bermunculan dan menunggu rakyat Roma sudah tidak suka lagi dengan Commodus. Barulah para senat beraksi. Balik lagi ke Maximus dan kawan-kawannya. Di sini Proximo membawa mereka ke kota Roma, memasuki Kolosium raksasa tempat pertarungan peringatan kematian Kaisar Marcus Aurelius digelar. Beberapa saat kemudian di dalam Kolosium, seorang bocah melihat-lihat para gladiator dan bocah itu pun bertemu dengan Maximus dan memanggilnya. Maximus menghampiri bocah tersebut. Mereka berdua pun berbincang. Bocah itu yang terlanjur ngefans dengan Maximus akhirnya mendoakan agar Maximus memenangkan pertandingan. Saat Maximus bertanya nama bocah tersebut, anak itu menjawab dirinya bernama Lucius. Setelah tahu nama anak itu, Maximus kaget karena dia tahu Lucius adalah anak dari Putri Lucilla. Ia sempat melirik ke sana ke sini, siapa tahu ada mata-mata yang mengenalnya. Di ruang bawah tanah, Maximus bersiap-siap untuk masuk ke dalam arena dan memakai topeng yang tersedia di sana. Para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Kolosium yang amat sangat luas dan besar, dipenuhi dengan orang-orang psikopat yang suka menonton orang yang bunuh-bunuhan. Trompet pun berbunyi tanda kaisar masuk ke dalam arena. Para rakyat serta gladiator pun bersorak. Setelah itu si promotor pertandingan mengucapkan salam sambutannya dan mempersembahkan pasukan barbarian memasuki arena sebagai lawan dari para gladiator. Pertarungan pun segera dimulai. Maximus dengan jiwa jenderalnya memberitahu para gladiator yang lain bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus selalu bersama sesuai arahannya. Gerbang mulai dibuka, pasukan barbarian pun memasuki arena dan mengelilingi para gladiator. Pertarungan gladiator melawan pasukan barbarian pun dimulai. Pemanah dari pasukan barbarian memanai setiap gladiator yang ada. Singkat cerita, pertarungan mereka berlangsung sengit. Dengan komando Maximus, pasukan gladiator berhasil menumbangkan salah satu pasukan berkuda dan menghajar pasukan berkuda lainnya.
Para gladiator pun berusaha untuk menaiki kereta tersebut, sedangkan si Maximus mengambil seekor kuda dan menungganginya serta menghabisi para tentara barbarian yang tersisa. Dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertempuran berakhir, Maximus mengambil sebuah tombak dengan maksud untuk dilempar ke arah Commodus. Tetapi sayang, Commodus keburu pergi. Commodus pergi memasuki arena untuk menemui para gladiator dan memberi selamat. Commodus pun turun dari arena dan menghampiri Maximus. Maximus terlihat menunduk dengan meraba-raba pasir mencari benda tajam. Maximus menemukan anak panah dan menyembunyikan anak panah tersebut. Tapi sayang, Lucius lari ke arah Commodus dan membuat Maximus kesulitan menyerang Commodus. Commodus berkata siapa nama asli Maximus. Maximus menjawab bahwa aku adalah sang gladiator dan pergi meninggalkan Commodus. Commodus mulai marah karena pertanyaannya disepelekan dan mengancam Maximus. Maximus kemudian membuka helmnya dan mengatakan nama aslinya. Dia adalah Maximus Decimus Meridius, komandan pasukan utara Jenderal Perang Kaisar Marcus Aurelius. Commodus yang melihatnya gemeteran seperti melihat penampakan, karena sebelumnya dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus. Commodus yang marah menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menghabisi nyawa Maximus. Rakyat yang melihatnya sontak berteriak berminta agar Maximus dibiarkan tetap hidup. Commodus yang terlihat bingung karena takut rakyat Roma akan benci kepadanya, akhirnya menyuruh untuk tetap membiarkan Maximus hidup dan kemudian pergi meninggalkan arena. Maximus dan rombongannya kemudian juga kembali ke tempat peristirahatan. Di sepanjang jalan, para gladiator lain bersorak meneriaki nama Maximus. Pada kesempatan lain, Commodus terlihat sedang sibuk menandatangani berkas-berkas kerajaan. Tak lama kemudian, Putri Lucilla datang menemuinya. Commodus curhat kalau dia telah dikhianati pasukannya sendiri di Germania. Karena sebelumnya pasukan yang diperintahkan Commodus membunuh Maximus melaporkan kalau Maximus sudah dieksekusi mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Putri Lucilla menyarankan Commodus untuk memberi hukuman kepada anak buahnya yang telah berkhianat. Kemudian scene berganti di tempat Maximus. Di dalam sel, Maximus dijemput paksa oleh para penjaga dan dibawa ke suatu ruangan. Di dalam ruangan itu ternyata Putri Lucilla sudah menunggu. Di sana Maximus yang masih marah akan kematian keluarganya menuduh Putri Lucilla terlibat, namun ternyata tidak. Putri Lucilla juga merasa sangat marah akan kematian ayahnya mendiang Kaisar Marcus Aurelius. Putri Lucilla selalu ketakutan hidup dalam teror setiap harinya. Putri Lucilla mengatakan kalau dia melihat secercah harapan pada diri Maximus karena saat pertarungan kemarin usai, Putri Lucilla melihat momen di mana seorang budak menjadi lebih kuasa atas rakyatnya daripada Kaisar Romawi itu sendiri. Maximus sudah merebut hati massa, itu berarti Roma ada di dalam genggaman Maximus. Putri Lucilla ingin Maximus menemui salah satu senator yang berkuasa dan mengatur penggulingan kekuasaan Commodus. Maximus yang terlanjur kesal tidak memperdulikan omongan Putri Lucilla dan ingin membunuh Commodus dengan caranya sendiri. Maximus pun menyudahi pertemuan itu. God, the lady has finished with me. Keesokan harinya, Commodus berencana mengeksekusi dua anak buahnya yang menurutnya telah berkhianat, memberikan laporan kematian palsu di mana ternyata Maximus masih hidup. Mereka adalah anak buah Quintus.
Quintus mengatakan kepada dua orang itu mengira di lokasi eksekusi para pasukan yang tewas diserang kaum barbarian. Menurut Quintus, dua orang itu adalah orang yang setia dan loyal kepada kaisar. Namun Commodus tidak mendengarkan omongan Quintus dan tetap mengeksekusi mati dua orang itu tanpa ampun. Scene kemudian berpindah ke dalam arena Colosseum di mana pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Commodus datang dan duduk di tempatnya, lalu si promotor pertandingan mulai memberikan sambutan. Terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero hadir menonton pertandingan itu. Kali ini lawan Maximus adalah Tigris dari Gaul, seorang gladiator terhebat andalan kaisar. Maximus kemudian berjalan memasuki arena. Maximus dan Tigris pun bersiap untuk bertarung. Pada pertarungan kali ini, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena pertarungan. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit dan beberapa kali Maximus hampir terkena terkaman dari harimau. Pada suatu momen seekor harimau berhasil menangkap Maximus. Beruntung Maximus dapat membunuh harimau itu sekaligus melukai kaki Tigris. Tigris pun dapat ditumbangkan. Terdengar para penonton bersorak meminta Maximus untuk segera membunuh Tigris. Maximus membuka topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus. Commodus lalu memberi isyarat untuk menghabisi nyawa Tigris. Tidak disangka Maximus malah menjatuhkan kampaknya dan tidak jadi membunuh Tigris. Commodus yang melihatnya semakin emosi karena hal itu. Rakyat yang melihatnya semakin kagum dengan Maximus dan menyebut Maximus adalah sang pengampun. Tidak disangka Commodus turun menuju arena pertarungan dan menghampiri Maximus. Commodus mencoba menyulut amarah Maximus dengan berkata bahwa sebelumnya anak dan istrinya mati. Para pasukan yang diperintahkannya menyiksa mereka berdua terus-menerus. Maximus mencoba untuk tetap bersabar dan tidak menggubris ocehan dari Commodus. Scene pun berganti saat Maximus keluar dari arena dan bertemu dengan Cicero di antara para warga yang memenuhi Colosseum. Cicero menyerahkan patung doa milik Maximus. Maximus mengutus Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa jenderal mereka masih hidup. Di dalam ruangan, Maximus berdoa menangis dan mencium patung yang diberikan oleh Cicero sebelumnya. Cuba menemani di samping Maximus. Keesokan harinya di dalam markas gladiator, Maximus bertemu dengan Cicero. Maximus bertanya kabar para prajurit-prajuritnya yang tersisa. Maximus bertanya akan kesiapan para pasukannya bertempur untuknya. Cicero menjawab untuk membela Maximus besok juga sudah ready. Kemudian Maximus meminta Cicero untuk menghadang Putri Lucilla di jalan dan memberi pesan kepada sang putri bahwa Maximus bersedia menemui pemimpin senator sesuai keinginan putri sebelumnya. Misi pun dijalankan. Cicero berhasil menyampaikan pesan tersebut kepada Putri Lucilla. Back! And I serve the General Maximus. I serve him still. He will meet your politician. Di suatu tempat tersembunyi, Maximus akhirnya bertemu dengan Putri Lucilla dan Senator Gracchus. Mereka bertiga merencanakan kudeta. Maximus meminta bantuan Senator untuk membebaskannya dan Maximus akan kembali menuju Roma untuk membawa 5.000 pasukan miliknya ke dalam kota. Senator Gracchus sempat tak setuju dengan aksi gila ini karena dia tidak ingin menukar satu kediktatoran dengan kediktatoran yang lain. Namun pemikiran Senator Gracchus salah. Maximus tidak ingin menjadi kaisar, dia hanya ingin balas dendam. Dan setelah misinya usai, dia akan pergi meninggalkan kota Roma dan menyerahkan nasib kerajaan di tangan para senator. Senator Gracchus meminta waktu 2 hari untuk membebaskan Maximus. Senator dan Putri Lucilla pun pergi. Give me 2 days, or I will be dead. Now we must go.
Keesokan harinya, Senator Gracchus menyuruh utusannya membawa uang untuk membebaskan Maximus. Proximo melihat utusan Senator Gracchus dari jauh dan menyadari mereka diawasi oleh pasukan kerajaan. Misi itu pun gagal. Di suatu tempat Proximo berbincang-bincang dengan Maximus, Proximo menyadari kalau dia sudah diawasi oleh pasukan kerajaan dan misi ini adalah misi yang sangat berbahaya untuknya. Maximus meyakinkan Proximo dan dia berjanji dia akan membalas semua kebaikan Proximo. Di tempat lain, pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi. Di dalam istana, Putri Lucilla bingung karena melihat beberapa senator ada di sana. Saat Putri Lucilla memasuki kamarnya, ternyata sudah ada Commodus di sana. Commodus berkata kalau dia mencurigai Senator Gracchus karena akhir-akhir ini ia mempengaruhi senator yang lainnya. Commodus mengatakan kalau dia akan memberi pelajaran kepada Senator Gracchus. Malam harinya, Putri Lucilla mendatangi Maximus memberi kabar bahwa Senator Gracchus sudah ditangkap oleh Commodus dan berkata bahwa misi mereka mau gak mau harus dilakukan malam ini juga. Sedangkan di dalam istana, Commodus terlihat berlatih pedang dengan Lucius. Tanpa sengaja, Lucius mengatakan bahwa Maximus adalah pahlawan Romawi. Commodus yang mendengar itu terlihat marah dan bertanya dari siapa Lucius mengetahui hal tersebut. Saat kembali ke dalam istana, Putri Lucilla mencari Lucius ke sana kemari dan ternyata Lucius sudah bersama dengan Commodus. Commodus sudah menyadari kalau Putri Lucilla mempunyai rencana busuk untuk menjatuhkan dirinya. Commodus langsung menyuruh pasukannya untuk menyerbu ke tempat Maximus berada dan menyuruh anak buahnya yang lain membunuh para senator dengan menaruh ular di sana di saat mereka sedang tidur. Maximus bersiap-siap menjalankan misinya, tetapi di luar sudah ada pasukan Roma yang melemparkan bensin, membakar barak dan mencoba mendobrak gerbang tempat Maximus berada. Proximo menyerahkan kunci sel para gladiator yang lain kepada Maximus. Maximus menyuruh Juba untuk membantunya dan tanpa disangka para gladiator di sana bersedia membantu Maximus walaupun nyawa taruhannya. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil masuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Maximus menyelinap ke ruangan bawah tanah untuk kabur menemui pasukannya di luar sana. Di lain tempat, Proximo akhirnya tewas ditikam para pasukan yang ada di sana. Hagen pun turut menjadi korban dan dia tewas di panah pasukan Roma. Maximus yang sudah sampai di luar melihat Cicero dari jauh. Setelah ditegati, tiba-tiba Cicero dicekik oleh seutas tali dan terkena panah dari pasukan Roma hingga tewas. Ternyata itu adalah jebakan Commodus yang sudah mengetahui semua rencana Maximus. Maximus yang terkepung akhirnya tertangkap. Maximus! Di dalam istana, Commodus mengancam Putri Lucilla bahwa dia akan membunuh Lucius jika Putri Lucilla macam-macam dengannya lagi. Putri Lucilla yang ketakutan hanya bisa menangis. Berpindah ke dalam Kolosium, Maximus terlihat dirantai. Rencananya Commodus akan menantang Maximus berduel di arena pertarungan. Sebelum pertarungan, Commodus menemui Maximus yang dirantai tak berdaya. Lalu tiba-tiba Commodus menusuk Maximus dengan pisau beracun. Maximus dan Commodus pun akhirnya memasuki arena pertarungan dikawal beberapa pasukan Roma yang dipimpin oleh Quintus. Para pasukan itu pun membentuk formasi lingkaran di tempat pertarungan. Commodus dan Maximus mereka pun beradu pedang. Terlihat Maximus tidak seperti biasanya karena efek dari tusukan tadi. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung sengit dan Maximus mampu menjatuhkan pedang dari tangan Commodus. Commodus yang ketakutan lalu meminta pasukan di sekelilingnya memberinya pedang. Tak disangka Quintus malah menyuruh pasukannya untuk tidak memberi pedang kepada Commodus. Di sisi lain, Maximus menjatuhkan pedangnya sendiri dan mulai berhalusinasi.
Melihat kesempatan itu, Commodus mengeluarkan pisau kecil di balik lengannya dan menyerang Maximus. Namun dengan keahlian Maximus mampu mengembalikan keadaan, dia menghajar Commodus bertubi-tubi dan menusuk Commodus dengan pisau yang ada di tangannya sendiri. Alhamdulillah akhirnya tewaslah Commodus ini. Setelah membunuh Commodus, Maximus memberi pesan kepada Quintus untuk membebaskan semua orang yang bertarung di sisinya dan memberi wewenang kepada Senator Gracchus untuk menata ulang sistem pemerintahan Romawi. Maximus kemudian terjatuh dan sekarat. Putri Lucilla menghampiri Maximus dengan menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Maximus pun akhirnya wafat menghembuskan nafas terakhirnya. Putri Lucilla menyuruh memberikan pemakaman yang layak untuk Maximus. Semua orang berbondong-bondong merebut mengangkat jasad Maximus. Sementara itu jasad Commodus dibiarkan begitu saja. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film Gladiator yang rilis pada tahun 2000. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!